sudah terjadi kebiadaban di depan mata kita ya. Jadi agresi atau lebih tepatnya itu kayaknya memang niatnya bunuhin semua orang. Dan memang ini adalah sebuah hal yang pas-pasan banget ya. Bu Guru Ummah datang ke Indonesia baru pulang dari rihlah, kita bahas khusus tentang masalah Palestina, ternyata kejadian. Dan memang apapun yang sudah kita bahas menunjukkan bahwasanya memang ilmu itu adalah perkara-perkara yang paling penting. Kenapa? Karena kita lihat Bapak Ibu sekalian, sebenarnya yang namanya penjajahan itu bukan terjadi fisik, tapi penjajahan itu terjadi di dalam kepala sebenarnya itu. Karena selama orang itu tidak menyerah atau pikirannya masih benar, maka sebenarnya tidak ada yang namanya penjajahan. Makanya kan kalau kita dengar kata-kata dari salah satu tentara Izzuddin Al-Qassam itu, tentara khususnya Hamas, itu kan pernah mengatakan begini, saya kira waktu itu Gaza yang dikuasai oleh Israel. Yang sebenarnya terjadi adalah dunia yang dikuasai. Sementara Gaza itu masih bebas. Kenapa? Karena mereka masih melawan. Sementara banyak orang-orang di luar dari Gaza, di luar dari Palestina, mereka hidupnya kayak merdeka, tapi sebenarnya mereka terjajah pikirannya. Kalau zaman dulu orang-orang Belanda datang ke Nusantara, mereka menjajah Nusantara dan orang-orangnya secara fisik. Orang-orangnya dijadiin budak, orang-orangnya dibunuhin, orang-orangnya diperangi. Tapi itu zaman dulu, karena penjajahan fisik ternyata terbukti itu nggak pernah berhasil. Kenapa? Karena orang pasti akan ngelawan balik dan dunia akan melihat bahwasanya ada orang-orang yang melawan penjajahan fisik. Maka setelah tahun 1900-an, itu bukan lagi yang umum dipakai penjajahan fisik, tapi namanya penjajahan pemikiran. Namanya kalau dalam bahasa Arab sangat terkenal sekali namanya Ghazul Fikr atau perang pemikiran. Perang pemikiran ini kayak apa? Perang pemikiran itu nggak perlu perang fisik. Belenggunya bukan borgol, belenggunya bukan rantai, tapi belenggunya ada di dalam kepala. Yang buat dia, bedanya penjajahan fisik sama penjajahan pemikiran adalah orang yang dijajah fisik itu nggak pernah akan ada yang ridho. Nggak pernah ada yang ridho. Tapi kalau penjajahan mental, penjajahan pikiran itu bisa jadi yang dijajah ridho. Bisa difahami ya? Contoh, dulu perempuan dipaksa jadi budak. Perempuan ada yang ridho atau tidak? Walaupun mereka nggak bisa melawan, tapi mereka tetap nggak ridho. Ketika perempuan dijadiin warga nomor 2 misalnya. Ketika perempuan-perempuan di Amerika waktu itu nggak boleh naik bis, nggak boleh kerja, nggak boleh menempati posisi-posisi penting. Orang-orang Amerika tetap aja ceweknya nggak ridho, walaupun secara fisik mereka dijajah. Bisa difahami ya? Tapi zaman sekarang, gimana caranya buat cewek agar jadi dalam tanda kutip budak juga? Pikirannya dipengaruhi. Telanjang itu keren. Kalau kalian bisa seksi, menarik bagi orang, keren. Berarti zaman dulu orang beli cewek dijadiin budak, disuruh nari telanjang di depan cowok-cowok. Itu kan zaman dulu. Kalau zaman sekarang? Nggak usah dijadiin budak. Dia sudah nari-nari telanjang di depan cowok-cowok. Paham maksud saya? Sama-sama penjajahan, tapi bedanya satu penjajahan fisik, satunya penjajahan pemikiran. Contoh lagi misalnya, dulu Belanda datang ke Nusantara, mereka harus merangin orang-orang secara fisik. Ada yang ditembak, ada yang dibunuh, ada yang dijadiin budak, kerja, bikin jalan dan segala macam untuk melayani kepentingan penjajah. Zaman sekarang nggak perlu penjajahan fisik, orang-orang sudah belain penjajah sendiri. Betul begitu? Lihat tuh apa yang terjadi di Palestina. Di depan mata gamblang. Itu kayak seterang matahari di siang bolong. Orang-orang gak perlu untuk punya pendidikan, untuk ngelihat di sana ada anak-anak yang dibunuh. Kalau seandainya kemarin di barat ada satu orang hitam mati dipiting sama polisi, maka seluruh dunia teriak Black Lives Matters. Sesungguhnya orang hitam itu juga berhak hidup. Padahal yang meninggal berapa orang? 1. Kita gak pernah ngecilin nyawa. Di dalam Al-Quran bahkan kita dikasih tahu. 1 orang manusia, bukan 1 orang muslim ya. 1 orang manusia kata Allah, yang nyawanya hilang tanpa alasan yang benar, itu seolah-olah seperti rusaknya satu dunia. Jadi kalau ada orang diem terhadap 1 nyawa yang hilang, bukan muslim ya di dalam Al-Quran, 1 nyawa, mau siapapun dia. Dan dia hilang karena bukan perkara yang benar, maka itu merusak seluruh dunia kata Al-Quran. Sebaliknya menyelamatkan 1 nyawa, gak dibilang muslim ya, menyelamatkan 1 nyawa saja,
itu karena memang perkara yang benar seperti memperbaiki seluruh dunia. Kenapa Allah menyampaikan begitu? Contohnya di depan mata kita. Kenapa bisa begitu? Kalau satu orang dibunuh bukan karena perkara yang benar, bukan karena perkara yang betul, orang-orang diem semua, besoknya pembunuhan itu pasti akan menyebar kemana-mana. Kenapa? Karena namanya maksiat itu jadi contoh Bapak Ibu sekalian. Ada orang ngelihat, oh jadi gak apa-apa bunuh orang. Maka dia juga bisa bunuh orang kalau dia nggak suka. Oh nggak apa-apa berzina, berarti besok-besok dia juga berzina kalau dia mau. Maka kalau seandainya seperti ini, hilangnya satu nyawa sama seperti hilangnya seluruh dunia, maksudnya gitu. Dan menyelamatkan satu nyawa, kita nolongin orang lain, itu juga jadi contoh. Kenapa? Bapak itu hebat, kenapa? Dia bisa nyelamatin nyawa orang lain. Bapak itu hebat, dia bantu orang sehingga orang tuh bisa sembuh dari penyakitnya dan dia bisa hidup. Bapak itu hebat, kemarin ada orang dirampok, dia nolongin, itu jadi contoh. Oh berarti hebat itu adalah apa? Nolongin orang, menyelamatkan nyawa. Itu di dalam Islam. Tapi sekarang orang-orang ngelihat dengan mata dan kepala hampir berapa? Hampir 5.000 anak-anak yang meninggal. Ada yang meninggalnya nggak ada kepala. Ada yang meninggalnya cuma badannya, cuma tinggal badannya aja, kakinya nggak ada dan sebaliknya. Ini kan perkara-perkara nyawa nih. Kalau andaikan itu terjadi misalnya di Amerika dan yang melakukan seorang muslim, kira-kira dunia udah jadi kayak apa kira-kira? Nah ini kemudian yang dilihat, maka kita bisa tahu sekarang bahwa sebenarnya memang benar kita itu terjajah. Terjajah secara apa? Pemikiran. Seterang itu terjadi pembunuhan, kebiadaban di mana-mana. Udah nggak usah belajar sejarah dulu deh. Udah nggak usah pertemuan 2 kali kayak kemarin yang kita lakukan di Masjid Al-Mutakin. Udah nggak usah kayak gitu aja. Lihat aja semua yang terjadi di sana. Apa kata orang? Udah nggak usah ikut-ikutan. Itu perkara rumit. Itu perkaranya nggak semudah itu. Itu perkaranya mereka juga perang sendiri kok. Bisa difahami ya? Ini kan namanya kan masalah pemikiran nih. Sudah kelihatan di depan mata. Lalu kemudian saya support Palestina. Tapi saya nggak support peperangan ini. Saya nggak support kejadian ini. Terus gimana yang kita lakukan? Ya udah kita donasi aja.